Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 25. Akan membantu kalian cara mengerjakan tabel 1.2, 1.3, dan 1.4 di halaman ini. Ya adik-adik ya, disimak ya. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabel 1.2. Pengecekan sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Sifat komutatif itu apa? Sifat komutatif itu sifat yang kalau dibolak-balik hasilnya sama. Ini contohnya, A kali B dengan B kali A, ini nanti hasilnya pasti sama. Kalau sifat asosiatif yang mana Kak? Yang ini, A kali B dikurung, didahulukan, terus dikali dengan C, ini nanti hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Berarti yang didahulukan B kali C-nya ini. Nah, nanti akan kita lihat kesamaannya ini melalui angka-angka di sini ya, Dek ya. Berarti langsung aja yuk kita kerjakan. Nomor 1. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Maka A kali B adalah 1 kali 5. Gini, 1 kali 5 sama dengan berapa? 5 gitu. Kemudian kalau B kali A, berarti ya 5 kali 1. 5 kali 1 sama dengan 5 juga tuh. Sekarang yang nomor 2 dulu. A kali B-nya. A-nya negatif 2, B-nya 6. Berarti negatif 2 kali 6. Gini, negatif 2 kali 6. Berapa deh hasilnya? Negatif 12. Nah, sekarang kalau B kali A, B-nya 6, A-nya 2. Berarti ya 6 dikali negatif 2. Sama dengan berapa? Sama, negatif 12 juga. Kelihatan ya, Kak Sari nulisnya kecil-kecil karena kolomnya juga kecil. Nanti yang kolom berikutnya ini akan Kak Sari tulis di kertas terpisah supaya lebih jelas. Nah, lanjut dulu untuk nomor 3. A-nya 3, B-nya negatif 7. Maka A kali B adalah 3 kali negatif 7. Tulis yuk, 3 kali negatif 7. Kalau negatif memang sebaiknya dikurung gitu ya. 3 dikali negatif 7 itu negatif 21. Nah, sekarang dibalik. B kali A, berarti negatif 7 kali 3. Tulis negatif 7 kali 3. Hasilnya berapa? Negatif 21 juga. Kalau negatifnya di depan nggak dikurung nggak apa-apa ya. Terus nomor 4. A-nya negatif 4, B-nya negatif 8. A kali B, berarti negatif 4 kali negatif 8. Gini. Nah, negatif dikali negatif itu positif. Berarti kita tinggal ngitung 4 dikali 8 saja, 32. Oke, sekarang B kali A, berarti negatif 8 dikali negatif 4. Sama nggak nanti hasilnya? Sama aja ya, negatif kali negatif positif. 8 dikali 4, 32. Berarti hasilnya 32 juga, gitu. Yang nomor 5. Nah, di sini kan kosong ya Dek ya kalau di buku kalian. Nah, di sini kita bebas mengisi untuk sembarang bilangan bulat. Ini keterangannya. Amati hasil di kolom 5, 6, 7, dan 9. Kalian bisa mencoba untuk sembarang bilangan bulat yang lain. Kolom 5 itu yang ini. Ini kolom ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kolom kelima. Ini kolom ke-6, ini kolom ke-7, di sini kolom ke-9. Nah, yang kosong ini boleh diisi dengan sembarang bilangan bulat. Di sini Kak Sari memilih A-nya 5, B-nya 9, C-nya negatif 5. Kalian boleh angka berapa aja ya, bebas. Nah, sekarang A kali B. Berarti kalau punya Kak Sari ya, 5 dikali 9. Sama dengan 45 gitu. B kali A, berarti ini B-nya 9, A-nya 5. 9 kali 5 sama dengan 45 juga. Ternyata memang sifat komutatif itu berlaku untuk perkalian ya. A kali B maupun B kali A hasilnya selalu sama. Di sini 5, ini juga 5. Ini negatif 12, ini juga negatif 12 ya. Ini negatif 21, di sini juga. Begitu seterusnya. 32, 32, 45, 45. Gitu ya. Jadi sifat komutatif itu berlaku untuk perkalian. Oke. Nah, sekarang kita isi kolom yang berikutnya. Kolom 7, kolom 8, dan kolom 9. Yuk.
Dari yang nomor 1 dulu, A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Di sini dalam kurung A kali B terus dikali C. Kak Sari catat terpisah ya. Nomor 1, A kali B tutup kurung kali C sama dengan kita masukkan angkanya. A-nya 1 kali B-nya 5 gini, terus dikali C-nya 4. Nah, dihitung deh, sama dengan 1 kali 5, 5, terus dikali 4. Berapa, Dek? 20. Tuh. Jadi jawabannya di sini 20. Paham ya? Nah, sekarang bawahnya lagi. Yang untuk nomor 2 dulu. Dalam kurungnya tetap ini ya. A kali B terus dikali C. Tapi sekarang A-nya gunakan negatif 2. Gini, negatif 2 dikali B-nya 6. Nah, gitu. Dikali C-nya. C-nya negatif 3. Hasilnya negatif 2 dikali 6 kita hitung dulu. Berapa tuh? Negatif 12. Terus dikali negatif 3. Sama dengan negatif dikali negatif itu positif. Berarti kita hitung aja 12 dikali 3. 36. Gini. Pindahkan di sini. 36. Oke. Lanjut yang nomor 3-nya. Sama A kali B dulu, terus hasilnya dikali C. Nah, A-nya adalah 3, B-nya negatif 7. Berarti 3 dikali negatif 7. Gitu. Terus hasilnya berapa dikali dengan C-nya? C-nya 2. Nah, 3 dikali negatif 7 itu negatif 21. Dikali 2, hasilnya berapa? Ini negatif, di sini positif. Berarti kalau dikalikan hasilnya negatif. 21 kali 2, 42. Gitu ya. Negatif 42. Yang nomor 4 sekarang. A kali B terus dikali dengan C. Oke, kita lihat A-nya negatif 4 dikali B-nya negatif 8 dikali C-nya negatif 1. Gini. Oke, yuk. Negatif 4 dikali negatif 8. Negatif dikali negatif positif. Ya, terus 4 dikali 8, 32. Dikali dengan negatif 1. Nah, positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Tinggal 32 dikali 1 aja, 32. Gini. Ya, positif dikali negatif pasti negatif ya. Yuk, negatif 32. Terakhir untuk yang soal nomor 5-nya, Kak Sari tulis dulu ya. A kali B dalam kurung terus dikali C. Tadi A-nya Kak Sari pilih angka 5, B-nya 9. Berarti 5 dikali 9. Terus dikali C-nya. C-nya negatif 5. Oke. Sama dengan, yuk, 5 dikali 9, 45. Terus dikali dengan negatif 5, ya, sama dengan positif dikali negatif dulu, hasilnya pasti negatif. Sekarang 45 dikali 5, 225. Negatif 225. Kita pindahkan. Oke, nah sekarang yang akan kita kerjakan bukan yang kolom ke-8, tapi langsung kolom ke-9 dulu. Kenapa? Untuk membuktikan sifat asosiatif pada perkalian. Jadi A kali B dikali C, nanti hasilnya harus sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Ya, kalau yang kolom 8 sih gampang, hanya B kali C aja. Ini kita kerjakan terakhir ya. Oke, langsung ke kolom yang terakhir dulu ya Dek ya. Yuk, soalnya itu rumusnya kita catat dulu. A-nya sendiri ya Dek ya. Sorry, gini, A dikali ya. Astagfirullahaladzim, yaudah deh. A dikali dalam kurung B kali C. Gini boleh ya. Maksa. Yuk, A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Tapi A-nya sendirian dulu, satunya di luar, terus B kali C gitu maksudnya. A-nya 1 gini dikali dalam kurung B kali C gitu loh ya. Berarti sama dengan 1 dikali 5 kali 4 berapa? 20. 1 dikali 20, 20. Nah, kita pindahkan dulu jawabannya di sini, 20. Sama nggak Dek dengan yang di kolom 7 tadi? Sama ya, sama-sama hasilnya 20 gitu. Sekarang yang nomor 2.
Tulis dulu nomor 2, A dikali dalam kurung B kali C. Yes. Nah, A-nya angka negatif 2. Tulis negatif 2 dikali dalam kurung. B-nya 6, C-nya negatif 3. 6 dikali negatif 3. Gini ya. Sama dengan min 2-nya tulis dulu dikali. Nah, 6 dikali negatif 3 itu negatif 18. Gini maksudnya. Terus negatif 2 dikali negatif 18. Negatif kali negatif positif. Kalau positif nggak usah ditulis aja. 2 dikali 18 adalah 36. Jadi jawabannya positif 36. Kita pindahkan dulu di sini. Oke, sama nggak dengan yang sebelumnya? Sama, ya. Nah, gitu. Oke, mau dilanjutkan? Boleh, tapi nanti hasilnya ini akan sama ya. Ini negatif 42. Di sini negatif 32, di sini negatif 225. Dilanjutkan sendiri bisa ya, Dek ya? Bisa lah, kalian kan anak pintar, amin. Oke, Kak Sari bantu untuk yang kolom ke-8. B kali C. Ya udah, B-nya 5, C-nya 4. Berapa? 5 kali 4, 20. Terus di sini B kali C, 6 kali negatif 3, berarti negatif 18. Nah, kalau ini sih nggak sama dengan mana-mana, kan dia beda sendiri, B kali C. Nanti B kali C itu samanya dengan C kali B, itu sifat komutatif ya. Yuk, B kali C yang nomor 3, min 7 kali 2, min 14 atau negatif 14. Yang nomor 4-nya negatif 8 dikali negatif 1, positif 8. Terakhir 9 kali negatif 5, negatif 45. Dah. Oke, tabel 1.2 sudah terisi ya. Kita bisa lanjut ke tabel 1.3-nya. Yuk. Baca dulu. Tabel 1.3. Pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Kalau di tabel 1.2 tadi yang dicek itu pada perkalian. Nah, kalau di tabel 1.3 ini pada penjumlahan. Beda dikit ya, Dek ya. Nah, di sini kolom pertama nomor, kolom kedua A, ketiga B, keempat C, nggak masalah. Nah, mulai di sini B ditambah C. B ditambah C nanti akan sama dengan C ditambah B. Itu namanya sifat komutatif. Tetapi di sini yang ditekankan adalah sifat distributif. Sifat distributif itu yang mana? Kak Sari kasih tahu ya. Sifat distributif itu yang ini. Dari A dikali dalam kurung B ditambah C. Nah, itu nanti hasilnya akan sama dengan ini. Dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Ini namanya sifat distributif. Tadinya seperti ini, terus dijabarkan menjadi begini, ya. Ini bacanya A dikali B, terus ditambah A dikali C. Ini dia, A kali B tambah A kali C. Yuk, langsung aja. Nah, di sini kolom-kolom yang lain diberikan untuk memudahkan. Jadi nanti B tambah C, ini kan ada B tambah C, langsung dapat jawabannya. Terus ini kita nanti di sini butuh A kali B kan? Ini udah ada nanti A kali B. Kita juga butuh A kali C, di sini juga ada A kali C. Jadi ketiga kolom yang lain ini untuk membantu memudahkan mengisi dua kolom yang penting ini, yaitu kolom ke-9 dan kolom ke-6. Makanya di sini ada penekanan amati hasil di kolom 6 dan 9 gitu ya. Ini yang penting, kolom ke-6 dan kolom ke-9. Yuk langsung aja kolom bantuannya dulu kita isi ya, Dek. B tambah C. Untuk nomor 1, B-nya 5, C-nya 4. Berarti 5 tambah 4. Langsung aja ya, 9. Kalau yang di sini 6 ditambah negatif 3. 6 ditambah negatif 3 itu tambahnya jadi kalah, Dek. Jadi kalau ditulis gini. 6 ditambah negatif 3. Nah, gini. Tanda tambahnya ini kalah, hilang. Boleh ditulis langsung gini, 6 dikurangi 3. Tuh ya. Jadi kalau ada tambah berdekatan dengan kurang, hanya dipisahkan oleh sebuah kurung, itu tambahnya malah dihilangin aja. Langsung 6 kurangi 3. Berapa? 3. Gini. Oke? Nah, negatif 7 ditambah 2. Kalau negatif 7 ditambah 2 sih jelas ya, negatif 5. Negatif 8 ditambah negatif 1. Nah, ini juga harus hati-hati dulu yang masih
perlu ditulis, Kak Sari tulis ya, negatif 8 ditambah negatif 1 gitu. Ya kan? Ini negatif 8 ditambah negatif 1. Seperti tadi, ada tambah terus dipisahkan kurung berdekatan dengan kurang. Berarti ini tambahnya boleh hilang menjadi negatif 8, negatif 1. Gitu aja. Ya, ada negatif 8, ada lagi negatif 1. Hasilnya negatif 9. Oke, yuk kita tulis negatif 9. Kalau ini 9 dan negatif 5, berarti ini 9 ditambah negatif 5. Sama ya, tambahnya hilang menjadi 9 kurangi 5 aja, 4. Oke, itu kolom bantuan yang pertama. Sekarang kolom bantuan lagi yang kita isi dulu. A kali B. Nomor 1 berarti 1 kali 5, 5. Nomor 2-nya negatif 2 kali 6, negatif 12. Nomor 3, 3 kali negatif 7, negatif 21. Nomor 4-nya negatif 4 kali negatif 8, positif 32. Kalau positif nggak usah pakai tanda. Nomor 5, 5 kali 9, 45. Sip. Kolom bantuan yang satu sudah terisi, ini juga sudah terisi. Sekarang kolom bantuan yang terakhir, A kali C. Yuk, nomor 1 berarti 1 kali 4, 4. Negatif 2 kali negatif 3, positif 6. 3 kali 2, 6. Negatif 4 kali negatif 1, positif ya, 4. Gitu. Negatif kali negatif memang positif. Nomor 5, positif 5 kali negatif 5, berarti negatif. Negatif 25. Sip. Nah, ini sudah terisi semua ya kolom bantuannya, sehingga kita bisa mengisi yang di sini. Kolom ke-6, penting ini. A dikali B tambah C. A-nya berapa? A-nya 1. Dikali B tambah C-nya sudah ketemu ini tadi, 9. Nah, gini. Berarti 1 kali 9. Berapa, Dek? 9. Gitu. Yang nomor 2. A dikali B tambah C lagi. A-nya adalah negatif 2 dikali B tambah C-nya yang ini, 3. Nah, negatif 2 kali 3, negatif 6. Berikutnya, 3 dikali B tambah C-nya yang ini, negatif 5 ya. 3 dikali negatif 5 itu negatif 15. Oke. Berikutnya nomor 4, A-nya adalah negatif 4 dikali B tambah C-nya adalah negatif 9. Berapa? Negatif kali negatif itu positif. 4 kali 9, 36. Jadi positif 36. Nomor 5, A-nya adalah 5 dikali B tambah C. B tambah C-nya adalah 4. Nah, 5 dikali 4, 20. Oke, ini nanti hasil-hasilnya, Dek, harus sama dengan hasil-hasil di kolom ini. Kenapa? Karena ini adalah sifat distributif. Kita buktikan ya. Yuk. A kali B ditambah A kali C di sini. A-nya 5. Kok A-nya 5? A kali B-nya 5 ditambah A kali C. A kali C-nya 4. Nah, 5 ditambah 4 berapa? 9. Sama nggak? Tuh, sama. Gitu maksudnya. Yang nomor 2 sekarang, A kali B. Ini kan nomor 2 ya. A kali B-nya yang ini. Nah, negatif 12 ditambah A kali C. A kali C-nya yang 6 ini. Nah, negatif 12 ditambah 6 itu hasilnya adalah negatif 6. Sama nggak? Sama lagi. Yes. Nomor 3. A kali B-nya ini negatif 21 ditambah A kali C-nya 6. Nah, negatif 21 ditambah 6 itu hasilnya adalah negatif 15. Sama lagi? Sama lagi. Yang terpenting pokoknya yang ini, kolom 6 dan kolom 9 untuk yang tabel 1.3. Lagi, nomor 4-nya A kali B-nya 32 ditambah A kali C-nya yang ini. A kali C, ini 4 ya. 32 ditambah 4, 36. Sama lagi. Yes. Terakhir, A kali B-nya 45 ditambah A kali C-nya ini negatif 25. Sama dengan ada tambah, ada negatif, dipisahkan dengan kurung, tambahnya ini hilang, kalah menjadi gini, 45 kurangi 25 saja. Berapa 45 kurangi 25? 20.
Sama lagi, alhamdulillah sama lagi. Berarti semua jawaban kita benar. Dan kesimpulannya, sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan itu berlaku ya. Bisa dijabarkan seperti ini, bisa. Awalnya hanya A dikali dalam kurung B tambah C menjadi A kali B tambah A kali C. Ini nanti penting ya, Dek, sampai di bangku kelas 9 masih terpakai terus ya. Babnya nanti makin jauh, tingkat kesulitannya juga bertambah. Makanya mumpung masih awal-awal gini harus benar-benar dikuasai ya. Belajar terus sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Amin. Lanjut ke tabel 1.4. Geser dulu ya. Oke, tabel 1.4. Pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Nah, lagi-lagi ini nanti kolom yang pentingnya adalah kolom ke-6 dan kolom ke-9. Di sini, di kolom ke-6 itu A dikali dalam kurung B dikurangi C, itu hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Ya, seperti tabel 1.3 tadi, kolom di sini B kurangi C, A kali B, A kali C. Ini untuk membantu memudahkan kita mengisi kolom 6 dan kolom 9. Jadi, kita kerjakan dulu yang kolom-kolom ini ya. Oke, yuk, nomor 1. B dikurangi C. Nah, di sini B-nya 5, C-nya 4. Berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Oke, nomor 2, 6 dikurangi negatif 3. Nah, ini harus kita hitung ya. Maksudnya ya dihitung sih, tetapi Kak Sari tuliskan supaya kalian nggak keliru. Ya, 6 dikurangi negatif 3 itu nulisnya begini, Dek. Terus, kalau ada negatif berdekatan dengan negatif, ini nyetrum menjadi tanda positif. Boleh ditulis gini, 6 tambah 3. Asik ya. Sama dengan berapa? 9. Gitu ya. Kalau ada negatif berdekatan dengan negatif, jadinya positif. Gini. Lanjut. Negatif 7 dikurangi 2. Ini juga boleh deh kita tulis ya. Negatif 7 dikurangi 2. Kenapa dikurangi? Kan rumusnya B kurangi C. B-nya negatif 7, C-nya 2. Berarti ya negatif 7 kurangi 2 gitu. Sama dengan negatif 9 ya. Oke, kita pindah. Negatif 9. Ini negatif 8 dikurangi, ini kan dikurangi ya perintahnya, negatif 1. Tulis lagi. Pokoknya yang aneh-aneh Kak Sari tuliskan. Negatif 8 dikurangi negatif 1. Gini. Nah, kita hitungnya boleh ini negatif 8 ditulis dulu. Ini ada negatif berdekatan dengan negatif, hanya dipisahkan kurung. Nyetrum menjadi tanda plus. Plus berapa? 1. Oke, sama dengan, nah ini negatif 8 ditambah 1 sih jelas ya, negatif 7. Gitu. Yuk, kita pindahkan negatif 7. Terakhir, B-nya 9, C-nya negatif 5 ya. Ya udah, yuk. 9 dikurangi negatif 5 menjadi 9 tambah 5. Berapa? 14. Kita pindahkan 14. Oke, ini kolom bantuan yang pertama. Sekarang kolom bantuan yang lain. A kali B dan A kali C. Yuk, yang A kali B dulu. A-nya 1, B-nya 5. Berarti 1 kali 5. 5. Langsung A kali C ya. A kali C, A-nya 1, C-nya 4. Berarti 1 kali 4. Ya, 4. Gini. Nomor 2, A kali B-nya negatif 2 kali 6, negatif 12. Sekarang A kali C, negatif 2 kali negatif 3, positif 6. Negatif kali negatif itu positif. Terus nomor 3, A kali B, 3 kali negatif 7, negatif 21. A kali C-nya 3 dikali 2, 6. Gini. Nomor 4, negatif 4 kali negatif 8, positif ya, positif 32. Terus negatif 4 kali negatif 1 itu positif 4. Yes, terakhir 5 dikali 9, 45. Terus 5 dikali negatif 5, negatif 25. Oke, nah
sekarang kita mau mengisi yang kolom ke-6. A dikali dalam kurung B kurangi C. A-nya adalah 1 dikali B dikurangi C-nya yang ini, 1. Nah, 1 dikali 1, ya 1. Nomor 2, ya. A-nya adalah negatif 2 dikali B dikurangi C-nya ini, 9. Nah, negatif 2 dikali 9, negatif 18. Gitu ya. Nomor 3, A-nya adalah 3 dikali B dikurangi C-nya, kalau yang nomor 3 itu yang ini, negatif 9. Oke, 3 dikali negatif 9 itu negatif 27. Oke, 27. Nomor 4, A-nya adalah negatif 4 dikali B dikurangi C-nya ini, negatif 7. Negatif 4 dikali negatif 7, positif 28. Kalau positif nggak usah pakai tanda plus, langsung aja 28. Nah, yang nomor 5 punya Kak Sari angkanya 5, 9, dan negatif 5 ya. Kalau kalian mau ganti angka yang lain boleh, nanti di sini disesuaikan ya. Dihitung ulang. Oke, A-nya punya Kak Sari 5 dikali B dikurangi C-nya yang ini, 14. Nah, 5 dikali 14 itu 70. Gini. Sip. Oke, menurut sifat distributif, nanti A dikali dalam kurung B dikurangi C itu harus sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Makanya ini nanti jawaban di kolom 9 ini harus sama dengan jawaban di kolom 6 supaya sifat distributif kita terbukti gitu ya. Yuk langsung aja. A kali B ini 5 dikurangi A kali C 4. 5 dikurangi 4, 1. Sama. Yes, benar. Lagi yang kedua, A kali B-nya yang ini, negatif 12 dikurangi A kali C. A kali C-nya 6. Nah, negatif 12 dikurangi 6 menjadi negatif 18. Gini. Ya. Nah, yang belum terlalu mahir dengan operasi seperti ini, negatif 12, negatif 6 ini, nanti boleh tanya-tanya di kolom komentar Kak Sari boleh, atau kalau mau gabung di grupnya Kak Sari juga boleh banget. Nanti di akhir video Kak Sari kasih tahu ya cara daftar ke grup WA-nya Kak Sari. Oke, lanjut dulu yang nomor 3. A kali B-nya ini negatif 21 dikurangi A kali C-nya adalah 6. Nah, gini. Negatif 21, negatif 6 hasilnya negatif 27. Sama lagi dong. Bukan yang ini ya, yang di sini 27-nya. Oke. Negatif 18 tadi yang di sini. Kalau sama negatif 21 nggak sama. Oke. Lanjut, nomor 4. A kali B-nya 32 dikurangi A kali C-nya 4. 32 dikurangi 4, 28. Sama. Yes. Terakhir, A kali B-nya 45 dikurangi A kali C-nya negatif 25. Gini deh caranya ya. Dan kalau ada negatif berdekatan dengan negatif, ini kan langsung jadi positif. Bacanya 45 tambah 25. Berapa? 70. Sama juga. Yes, selesai ya. Jadi kolom atau tabel 1.2, 1.3, dan 1.4 di halaman 25 ini sudah berhasil kita selesaikan dengan baik. Tugas kalian adalah memahami tabel-tabel ini karena akan dipakai untuk mengerjakan soal-soal bab bilangan ini berikut-berikutnya ya. Dipahami ya Dek ya, dipelajari pelan-pelan. Oh iya, untuk kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari ya, grup khusus anak kelas 7 belajar matematika. Caranya gini, ketik nama nggak kelihatan _7, kirim ke 081456109870. Tanya aja nanti di Kak Sari gimana cara daftarnya, nanti akan Kak Sari bantu ya. Di sana nanti kita akan diskusi soal-soal matematika kalian. Sumbernya bisa dari PR, bisa tugas, bisa soal dari buku yang sedang kalian pelajari secara mandiri, bebas ya. Dibahas bersama-sama di dalam grup, dipandu langsung oleh Kak Sari ya.
Kak Sari tunggu kehadirannya di grup ya. Terima kasih. Dan tentu saja terakhir, kalau kalian suka dengan video penjelasannya Kak Sari yang satu ini, boleh di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.